Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari setiap video yang Insan upload ya guys. Nah, jadi agenda sore hari ini biasa guys, sterilisasi 1 jam. Jadi seperti ini ya guys ya apinya. Kalau kalian mau coba di rumah, usahakan apinya besar. Ini sudah jalan sekitar 45 menit ya guys ya, sekitar 15 menit lagi. Nah, atau kita lebihkan lah nanti sekitar 20 menit lagi lah. Jadi kalau apinya seperti ini, mudah-mudahan Insan jamin ya guys ya, 95% lah pasti berhasil guys. Steam kalian, yang penting medianya tadi itu pas lah guys. Medianya pas, kemudian takaran air kalian di drum ini pas. Jadi airnya itu tidak terlalu lama mendidih, kemudian tidak bisa kehabisan air juga ya guys. Karena kalau apinya besar seperti ini, kalian bisa lihat banyak rebesan airnya itu pasti dia akan banyak, sedikitnya ada berkurang lah guys ya. Karena tekanan uap tadi itu pasti ada yang keluar melalui celah-celah ikatannya itu guys. Nah, jadi sebenarnya Insan mau ngobrol pembahasan lain ini guys kali ini. Nah, jadi di sini Insan mau memberitahu kalian 3 eksperimen yang udah pernah kita coba guys. Nah, 3 eksperimen ini kalian nggak asing lah guys ya, kalau buat subscriber lama yang udah sering nontonin Kreatif Channel, video-video nggak pentingnya, pasti kalian nggak asing dengan 3 eksperimen ini. Jadi di sini Insan mau mereview aja guys sedikit. Ini tanggal berapa ini guys? Ini tanggal 2 ya guys ya. Ini sterilisasi tanggal 15 dan tanggal 16. Sebenarnya nggak sterilisasi sih guys, inokulasi ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat untuk 3 backlog yang tidak di steam ini guys, backlog tidak di steam semuanya stagnan ya guys ya, semuanya mati, tidak tahan mereka menghadapin kontaminasi yang terlalu parah dari backlog ini karena tidak di steam sama sekali. Kemudian yang berikutnya ini guys, ini inokulasi tanggal 16, inokulasi tanggal 16, backlog di steam dengan matahari. Bisa kalian lihat guys miseliumnya. Wah, tanggal 16 ya guys ya, masih ada. Nah, tanggal 16 ini tanggal 2. Nah, karena ini bulan Februari jadi tanggalnya sama sampai 28. Berarti ini pas 15 hari ya guys ya. 14 atau 15 hari lah guys. Ya, usianya hampir 45% guys. Hampir 50% steam dengan cahaya matahari. Nah, yang ini juga miseliumnya bisa kalian lihat ya guys ya. Miseliumnya agak sedikit keriting, tapi ada perlawanan guys. Ada perlawanan untuk menembus ataupun memakan media yang di steam matahari 1 harian ini guys. Ini cuma tanggal 16 ya guys ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bereksperimen itu, mau mencoba itu, ataupun mau mencontoh eksperimen yang udah dilakukan seseorang, jadi kalian itu pingin nyoba, itu kalian harus mengetahui ataupun mengikuti aturan mainnya guys. Jangan kalian buat aturan main sendiri seperti yang di sana itu, steam backlog hanya dengan 1 jam itu harus diikuti aturan mainnya. Jangan ikut ataupun membuat aturan main sendiri dan berkata hoax, berkata tidak mungkin. Nah, seperti Insan waktu itu bilang tidak mungkin sih guys. Dengan cahaya matahari aja bisa mematangkan ataupun bisa membuat miselium ini memakan backlog ini guys, media. Tapi ya nyatanya seperti ini ya guys ya. Ternyata penasaran kita selama ini terjawab. Tanda tanya kita selama ini terjawab, ternyata bisa guys pakai steam matahari. Cuman ini hanya 3 biji ya guys ya, 3 backlog. Insan nggak tahu kalau misalkan menggunakan partai besar, mungkin sekali lagi nanti akan coba Insan naikkan menjadi 20 backlog ya guys ya. Kalau kalian setuju kalian like, kemudian kalian kalau ada masukan juga bisa komen di bawah, kemudian di share juga supaya gimana ya, supaya para master itu ya tidak selalu meremehkan petani-petani jamur kecil yang suka bereksperimen gitu guys. Nah, jadi kalian harus melihat dulu bagaimana cara mainnya, kalian harus mengetahui bagaimana aturannya, baru kalian bisa mencobanya di rumah, mempraktekannya.
menduplikasinya. Nah seperti itu guys. Jadi ini ya guys ya, real jalan miseliumnya. Kalau udah seperti ini ya kemungkinan kalau dari backlog insan, dari bibit insan udah 99% tembus sih guys putihnya. Cuma nanti akan terus insan kabarkan lah. Ini usia 14 hari, 15 hari dia udah 45%. Nanti fullnya bagaimana akan tetap insan kabarkan buat teman-teman semua supaya kalian nggak penasaran. Kalau yang itu udah nggak usah diharapkan, nggak bisa diharapkan lagi guys. Cuma nanti akan coba insan eksperimenkan menggunakan F1. Walaupun sayang sih guys F1 nya, tapi ya namanya eksperimen ya guys ya, apakah bisa menembus atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ini backlog dengan atau tidak menggunakan cincin sama sekali guys. Nah bisa kalian lihat guys, miseliumnya ya tebel ya guys ya, merambat. Nah, kemudian ini lebih tebal lagi, merambat dengan stabil guys, dengan rata. Sini insan menggunakan bibitnya biasa guys, bibit F2 biasa normal, komposisinya juga normal sama ini, 3 backlog, 3 media, 3 macam ini. Hanya saja perbedaannya di sini insan nggak menggunakan cincin, jadi plastiknya ini hanya insan lipat, yang penting rapi lah ya guys ya, lipatnya seperti ngelipat kado, kertas kado, lipat, kemudian baru insan lasiban seperti ini. Hanya sekitar satu jengkal gini aja guys lasibannya, satu telunjuk lah ya guys ya, nggak sampai satu jengkal, hanya sebatas satu telunjuk ini seperti ini lah. Ini bisa kalian lihat ini ujungnya guys. Nah ini guys, nah dan ini sini, jadi hanya sebatas satu jengkal. Dan pengerjaannya bisa dikatakan lebih simpel karena kita nggak harus bongkar ataupun memasukkan cincin kemudian mengikat dengan koran atau menyumpel dengan kapas. Nah nggak seperti itu ya guys ya, jadi lebih simpel. Jadi seperti yang udah insan bilang, kalkulasi biaya sepertinya bisa lebih hemat karena satu lakban itu yang besar bisa mencapai sekitar 800-an log sih guys kalau dari target prediksi insan, 800 log. Kemudian sedangkan kalau biaya dari menggunakan cincin selang aja kita katakan ataupun cincin pipa paralon, nah itu lebih banyak memakan biaya. Walaupun ya kita nggak bisa menggunakan lasiban ataupun lakban ini 2 kali, tapi sekali pakai aja ya guys ya. Tapi dari efisien waktu hanya 10.000 untuk 800 log. Nah, jadi 10.000 untuk 800 log itu menurut insan udah lebih efisien sih guys. Cuman kalau dari perjalanan miselium masih agak sedikit lama guys, karena mungkin udara yang masuk ini masih terlalu banyak, terlalu bebas. Tapi ya kalau kalian mau coba silakan guys, uji ketahanan bibit dan kekuatan bibit kalian, karena ini udaranya bebas sekali sih guys. Bisa kalian lihat ini masih banyak ruangan yang terbuka, jadi kalau misalkan tempat kontaminasi ataupun tempat kalian kurang steril, banyak spora-spora jamur liar itu bisa gampang mudah masuk ke dalam dan mengontaminasinya ini. Jadi ini sebenarnya ada 8 log hari itu guys, 8 atau 10 ya, sekitar 8 lah. Dan ya rata-rata sama semua guys, jadi insan nggak mungkin ngangkat semua keluar ya guys ya, jadi hanya insan angkat 3-3 seperti ini. Nah jadi inilah eksperimen-eksperimen yang dikerjakan oleh petani jamur kecil. Jadi buat para master yang produksinya udah ribuan log per hari, mohon sedikit menghargai apa yang dieksperimenkan oleh petani-petani jamur. Sebenarnya ini ya bukan eksperimen insan ya guys ya, insan hanya menduplikasi dan mencoba buktikan hasilnya real atau benarkah atau tidakkah. Nah seperti itu guys, dan ternyata ya ada yang benar. Kalau soal itu mungkin karena insan tidak mengomposnya di tempat yang steril ya guys ya, insan mengomposnya di tempat biasa insan di atas terpal, tapi insan menggunakan bagian tengahnya, bagian dalamnya. Tapi kalau yang ini juga sama aja insan, tapi tidak mengambil bagian tengahnya, asal ambil aja kemudian insan sterilisasi dengan cahaya matahari yang terik. Berhubung ini sangat terik sekali guys, kemarau. Nah jadi pas, alhamdulillah pas rezeki ya guys ya, rezeki. Miseliumnya sama sih guys seperti di steam. Walaupun ya untuk pemecahan awal memang agak sedikit lama guys, usia 3 hari itu 4 hari itu memang berbeda lah dengan miselium yang di steam. Tapi untuk perjalanan perambatannya ya hampir sama sih guys. Ini usia 15 hari udah 45%. Biasanya 14 atau 50 hari ya mungkin sekitar 50%-an. Nah jadi mungkin itu aja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Yang suka eksperimennya jangan lupa di like, kemudian
di-share juga supaya petani jamur lain tahu bahwa ada cara budidaya jamur tiram yang seperti ini. Bisa dicontoh ataupun yang mau, kalau yang tidak mau ya sekedar edukasi dan ilmu buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.